Jadi saya dari Filipina datang ke Indonesia. Jadi di situ banyak ujian. Jadi 1 ekor kucing, ya. Waktu saya dalam let's say depresi, ya, udah benar mau bunuh diri, saya bilang, untuk apa lagi, ya? Hidup untuk apa lagi? Merasa sangat bangga, ya, dan bersyukur atas kesempatan ini. Pertama kali saya mau mohon maaf kalau mungkin ada salah kata-kata, karena saya masih belajar juga pakai bahasa Indonesia. Siapa yang mengerti bahasa Inggris? Oh, very good. Coba jempol untuk saya. Okay. How about you? Does anyone understand English? Siapa yang bisa? You know, before anything else, ya, sebelumnya kita rubah. Seringkali kalau ada berbicara begini hanya saya yang berbicara, ya. Tapi sekarang kita rubah. Alright? Because I wanna hear your voice. Saya juga mau dengar suara kalian. Karena saya melihat semuanya cantik sekali, ya. Jadi I can see the sweet smiles, ya. Manis sekali senyuman kalian. Jadi saya merasa happy, ya, bahagia. Okay, sir. You must cry. Yes, yeah. So I wanna listen to you. Okay. Tapi pertama kali saya perkenalkan diri. Nama saya sebelumnya, my name is Lane. Yes. But now they call me Khadijah. Nah, alhamdulillah. Okay. Yes, alright. So, ya, saya sekarang dipanggil atas nama Khadijah. Saya mualaf. I'm an Islam convert from 2017. Okay. Jadi saya mualaf di Jakarta, in Masjid Sunda Kelapa. Pasti banyak pertanyaannya. Jadi saya mau angkat tangan yang ada pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang menjadi question and answer. Oke? Bukan hanya saya yang berbicara. Saya mau dengerin suara kalian. This is gonna be training. Ini menjadi pelatihan public speaking juga. Sekaligus, ya. Okay? Alright. Jadi siapa yang ada pertanyaannya? Yes. Plus points-nya lebih berkali bahasa Inggris. It's okay, no problem. Apa yang membuat Mbak Khadijah pasti dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur, cahaya, Masya Allah. Yes, okay. Your question? Pertanyaannya? Apa yang membuat Mbak Khadijah bermotivasi masuk Islam? Okay, jadi number 1 pertanyaan memang itu, ya. Apa yang membuat saya masuk Islam? Bagaimana kita bisa, yang singkatnya, banyak perjalanan hidup, semua orang, ya, banyak perjalanan hidup kita, dan kita tidak tentu apa yang ada di ujungnya, benar? Yes. Saya seperti orang yang ada di hutan sebelumnya, ya kan? Jadi saya ini dalam hidupku, let's say, saya tidak tahu di mana tujuanku. Saya hanya menganggap hari ini saya harus bahagia. Itu prinsipku sebelumnya. Hari ini saya harus bahagia,
dan saya harus menjadi orang sukses. Begitu. Tapi Allah memberikan kita ujian, ya. Allah memberikan kita ujian untuk membuat kita melihat jalan mana yang kita harus jalanin, begitu. So when I was actually saya datang di Indonesia, untuk bisnis, begitu. Tapi di Bali, oke. Tapi di situ banyak kejadian yang seperti sampai membuat saya itu hampir bunuh diri. Dan di situ sebagai orang yang tidak kuat, mungkin tidak kuat kepercayaan diri, tidak kuat keimanan, jadi itu menjadi depresi. Kalau kalian percaya, hanya yang membuat saya menyadari ini, membuat hidupku maju lagi, salah satu kucing. Yes, kucing. Seekor kucing. Waktu saya mau bunuh diri, hanya kucing yang datang, begitu. Karena saya merasa waktu itu, karena saya sudah pergi dari negaraku, saya lepaskan menjauh dari keluarga untuk bisa hidup hidup dengan yang, let's say, ya, dengan keinginan dunia. Excuse me. Oh, I'm from the Philippines. Okay, I was born. Saya lahir Germany, tapi saya dewasa di Philippines. Okay, yes, Christopher. So jadi saya dari Filipina datang ke Indonesia. Jadi di situ banyak ujian. Jadi satu ekor kucing, ya. Waktu saya dalam let's say depresi, ya, udah benar mau bunuh diri, saya bilang, untuk apa lagi, ya, hidup untuk apa lagi, begitu. Sudah kehilangan semuanya, begitu. Sudah malu saya balik di keluargaku, begitu. Jadi untuk apa lagi? Itu aja. Jadi datang kucing itu, dan you know, dia lie down on my shoulder. Dia lihat saya, begitu. Saya lihat dia, saya seperti, you know, like I feel, saya merasa apa dia merasa, seperti dia bilang, saya ada di sini. Sorry, maaf, aduh. Saat waktu saya merasa sudah gak ada yang menghargai saya, kucing itu sebenarnya saya pelihara dia, tapi dia tidak suka saya. Nakal dia itu, kucing itu. Dia tidak suka saya. Dia selalu tinggalin saya, begitu. Ada sesuatu, dia disakiti sama yang tetangga. Jadi dia patah kakinya. Jadi saya ambil dia, saya urus dia setiap hari. Saya pakai pampers, you know pampers, popok ya. Ya, saya buat pakai pampers karena gak bisa dia jalan. Jadi dia pakai diaper, begitu. Sampai setiap hari saya pijat kakinya, begitu. Saya urus ya kalau bisa supaya bisa jalan, begitu. Sampai dia berjalan lagi. Itu kenapa hewan itu jangan anggap sembarangan, karena semuanya itu ada perasaannya. Datang yang waktu kita tidak tahu bagaimana mereka itu bisa bermanfaat untuk kita. Itu kenapa waktu saya juga ada di dalam kondisi yang begitu, dia yang datang dan dia lihat saya. Saya melihat matanya seperti dia nangis, begitu. Dia mau nangis juga, begitu. Dan tangannya itu dia hapus air mataku. Ya, demi Allah, kalau saya bohong, Allah dosain saya. Di situ saya merasa sepertinya Allah mau sampaikan saya melalui kucing itu, saya ada di sini.
saya ada di sini untukmu. Maaf. Dan di situ saya menyadari, saya bilang, mohon maaf. Kalau memang saya masih lemas, atau mohon maaf kalau saya mengabaikan semua bimbingan, semua nikmat Allah yang Dia berikan sama saya. Jadi setelah itu saya bilang, ya udah, saya bilang, belum aja saya memikirkan masuk Islam. Saya bilang ya udah. Saya bilang, masih saya belajar baca Al-Quran, dengar kisah Nabi Muhammad, kisah perjalanannya begitu. Baru aja. Belum saya memikirkan, oh ya saya masuk Islam, belum. Tapi saya sudah tahu, Allah ada di sana untukku. Jadi saya memutuskan, saya bilang, ya udah, saya bilang, kasih saya, bimbing saya, karena saya sudah tidak tahu apa saya lakukan lagi. Saya ada di negara tanpa keluarga, tanpa siapapun. Jadi saya bilang, apa yang saya lakukan begitu. Jadi saya bilang, tunjukkan jalanku dan saya mengikuti saja. Apapun, saya ikuti saja. Dan ada datang sesuatu, ada yang ngajak saya ke Jakarta. Di bandara, bantu saya antar di tempat tenggalku, saya udah gak lihat dia lagi. Hanya kata-katanya yang saya ingat, dia bilang mungkin Allah mengirim saya untuk membantumu. Dan di situ saya ingat yang saya bilang, tunjukkan jalanku, saya mengikuti saja. Itu kenapa saya datang ke Jakarta. Dan alhamdulillah di situ saya melihat, mungkin karena saya melihat orang-orang Muslim. Saya melihat bagaimana kesabaran mereka, bagaimana mereka menghadapi sesuatu, bagaimana mereka ikhlas membantu. Begitu, nggak ada pertanyaan, hanya mereka itu kenapa saya selalu bilang, kita ini pembawa agama Islam. Bagaimana kelakuan kita, bagaimana akhlak kita, itu membuat orang lain melihat Islam itu apa ya. Jadi kita sendiri yang contoh. Karena kalau mungkin saya berkenal orang-orang yang tidak baik, tidak bagus akhlaknya, nggak mungkin saya masuk Islam. Untuk apa? Sebenarnya yang menyakiti saya waktu itu Muslim juga. Yes. Yang menyakiti saya, meninggalkan saya di Bali Muslim. Itu kenapa kalau mungkin orang berpikir, oh mungkin dia masuk Islam karena dia mungkin mencintai. Ya, Muslim, itu ya. Karena cinta ya. Tapi enggak, sebenarnya yang menyakiti saya Muslim. Jadi kalau kita pikirin kan, kok bodoh dia, udah disakiti, masuk lagi Islam, begitu ya. Nah, tapi karena bukan manusia yang alasanku. Karena di situ saya melihat, memang banyak yang bilang kan Islam KTP, dia bilang kan, banyak Islam KTP begitu. Tapi itu yang saya bilang, kita itu harusnya itu kita sendiri, identitas kita sebagai pembawa agama Islam. Tapi kita kan tahu agama Islam itu sempurna. Tapi Muslim, kita hanya manusia. Banyak yang mungkin membuat juga kita masalah begitu. Tapi yang penting itu kita harus tetap takwa kepada Allah. Jadi waktu saya di Jakarta, diajak saya di Sunda Kelapa. Berapa kali saya datang di situ, saya melihat. Di situ saya melihat bagaimana orang sholat. Saya tidak tahu bagaimana orang sholat. Jadi di situ saya melihat bagaimana sholat. Saya bilang, kok gila ya? Saya bilang, kok berapa kali dia sujud begitu. Saya bilang, untuk apa begitu kan? Sekali kan mungkin sudah bisa begitu. Karena kami kan sebelumnya kami juga sebelumnya we kneel ruku begitu ya. Tapi we don't sujud.
Oke, jadi saya lihat di situ di masjid, saya lihat waktu malam di situ karena Ramadan begitu, jadi itikaf begitu. Jadi saya ikut sama teman-teman, jadi saya masuk di masjid, saya melihat di situ berapa kali begitu sujud, ruku begitu. Di dalam pikiranku, apaan? Ya kan? Aneh banget. Untuk apa begitu? Itu yang memang kalau yang non muslim ya, kalau yang bukan Islam memang itu yang dipikirannya begitu ya. Untuk apa? Berapa kali begitu? Kan saya aja kan satu kali kan sudah susah, capek begitu kan. Jadi berapa kali lagi begitu. Tapi itu dah saya bilang sama temanku bilang bagaimana? Lihat bagaimana? Saya bilang nggak bisa saya bilang susah. Itu aja tangan di kakiku udah susah, masa dia sujud lagi begitu kan. Seperti udah kita aerobik setiap hari, jadi berapa kali, 5 kali lagi. Jadi belum, bukannya masih ada tahajud, masih ada yang sunnah begitu. Itu kan dia bilang bukan, harusnya begini. Ya Allah, saya bilang begitu, masa bisa begitu. Jadi itu dah ya. Tapi ada sesuatu di situ yang satu malam saya balik di situ penuh, masjid itu penuh. Sampai mungkin kalau tempat ini sampai di situ di jalan penuh sekali. Jadi di situ saya kan pergi di situ duduk aja di warkop ngopi, hanya penasaran aja kan duduk karena banyak makanan. Jadi tujuanku di situ datang ngopi makan begitu. Iya, dan di situ kan kalau buka puasa bener banyak makanan di situ ya. Karena kalau setelah sholat Isya, jadi turun semua orang, ada bawa makan makanan semua. Jadi di situ duduk ayo, jadi enak kan. Jadi itu tujuanku datang di situ. Jadi waktu itu, tapi ada satu malam itu yang penuh sekali. Saya tanya bapak itu, saya tanya yang bapak di warkop, saya bilang, Pak, kenapa banyak sekali orangnya? Saya bilang begitu. Dan dia bilang, malam ganjil. Nah, dia bilang, malam ganjil, dia bilang begitu. Jadi saya berpikir, bahkan saya tidak tahu apa maksudnya itu ganjil kan. Ya jadi so tahu aja. Saya bilang, ya begitu kan namanya. Jadi tapi saya berpikir tapi apa maksudnya itu? Karena bahkan anak-anak kecil itu dia pakai koran. Di situ itu yang dia pakai. Jadi saya kok bisa ya, saya bilang begini mereka itu kayak untuk ibadah begitunya like that ya, sampai anak-anak kecil begitu. Jadi saya duduk aja di situ. Tapi waktu saya dengar itu imamnya itu dia berapa kali berulang-ulang berapa kali dia nyambut itu fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Nah, itu setiap kali dia katakan itu, setiap kali dengar itu seperti sakit jantungku begitu. Karena setiap dia katakan sampai dia nangis ya, sampai putus how dia say suaranya begitu, nangis dia sampai gemetar suaranya. Jadi saya juga ikut begitu. Jadi saya di dalam pikiranku, karena saya waktu itu karena saya juga malu, jadi saya pakai veil bukan yang jilbab begini, tapi veil aja yang begitu kan, tutup begitu. Tapi malu saya sama bapak itu yang di warkop itu, karena saya nggak bisa tahan air mataku begitu, saya juga nangis. Jadi saya tutupin wajahku begini supaya sembunyikan diriku, karena nanti khawatir saya nanti bapak bilang kok gila ini ibu ini kenapa dia nangis sendiri begitu ya. Tapi benar setiap kali. Berapa kali ulang-ulang? Fabi ay Allah rabbikuma tukadziban. Berapa kali? 31. Ya, 31. Imagine 31 saya nangis terus. Selama-lamanya itu Ar-Rahman itu ya, sakit jantungku begitu, sakit sekali begitu. Tapi di situ jadi di situ saya bilang sama kan sudah ada Bapak Google. Waktu itu kan sudah ada Bapak Google. Jadi saya Google apa maksudnya itu begitu. Saya search fabi ay Allah rabbikuma tukadziban.
nikmat Tuhanmu apa yang kamu dustakan. Jadi, waktu saya dengar itu, saya seperti merasa lemas. Karena seperti saya merasa Allah yang ada di depanku mengucapkan saya, menanya, nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Sebanyak-banyak yang seperti hadiah, sebanyak-banyak bimbingan yang Dia berikan untukku, mungkin itu dah seperti jawaban atau petunjuknya sama saya. Karena banyak temanku menanya, dia bilang saya, Lain, sudah kamu belajar bahasa Islam, kamu belajar bagaimana puasa, kenapa kamu tidak mau masuk Islam? Itu tanya teman. Tapi saya selalu bilang, saya merasa tidak layak begitu. Dia bilang, kenapa? Begitu. Lihat aja bagaimana sholat mereka, begitu. Apakah bisa saya begitu? Lihat aja puasa mereka. Ada Senin Kamis, ya, ada lagi puasa Daud, begitu. Beda lagi kalau puasa Ramadan, begitu kan, berapa 1 bulan, begitu. Jadi saya berpikir itu, aduh, saya bilang seperti menjadi saya TNI, tentara kan, karena selalu disiplin begitunya, tuh. Jadi saya ada diri sendiri kok saya tahu nggak bisa saya. Begitu, nggak bisa, karena saya orang yang saya mau enak-enak aja. Begitu. For example, saya pergi keluar, duduk, nongkrong, begitu, kerja, begitu. Saya begitu saja. Jadi untuk menerima tanggung jawab sebagai melakukan semua itu, saya merasa nggak bisa saya. Begitu ya, karena kita kan tahu diri kita, begitu kan. Jadi, tapi waktu saya dengar yang itu, dengar kata-kata itu yang fabi'ai alahi rabbikum atukadziban, saya seperti saya merasa ditempar. Saya merasa itu saya ditempar begitu. Tampar. Ditampar. Oke, karena dibilangkan nikmat apa lagi yang kamu dustakan. Di situ saya merasa, saya bilang, oh iya ya, saya bilang, sebanyak-banyak yang Allah sudah berikan. Imagine, saya tinggal di negara tanpa keluarga, tapi Allah melindungi saya. Saya hanya teman-temanku yang Dia dikasih saya, teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu membimbing, selalu mengajar, selalu sabar, karena saya juga kan beda kultur kan. Kalau beda kultur kan kadang ya kan tidak cocok begitu. Tapi mereka saya sabar dan mengajar saya bagaimana hidup, begini jalanin hidup. Banyak orang sebenarnya ada yang contoh, dibilang ada yang mengatakan sebelumnya itu, kalau kamu membuat keputusan jangan salahin Tuhan, nah, kan? Jangan salahin Tuhan karena itu keputusanmu, begitu. Tapi beda dengan yang kata-kata yang lain. Yang kata-kata yang orang-orang yang saya temui, dia bilang sabar, karena semua itu dari Tuhan. Semua itu perjalanan, semua kesusahan ada hikmahnya. Beda kan? Beda kata-kata kan? Kalau yang satu bilang jangan salahin Tuhan karena itu keputusanmu, tapi yang satu bilang itu jalan Allah, itu jalan Tuhan, semuanya ada hikmahnya. Beda kan? Itu perbedaannya. Jadi saya di mana? Jadi saya lebih memilih di mana saya dibimbing. Jadi saya membuat keputusan, saya bilang mungkin ini waktunya saya juga yang harus memberikan. Dan di situ juga saya menyadari ternyata Islam ini tidak jauh dengan agamaku sebelumnya. Islam juga percaya sama Nabi Isa. Benar? Yes. Islam juga menghormati Siti Maryam. Islam juga tahu Nabi Musa, Nabi Nuh. Jadi sama. Ya kan? Apa perbedaannya? Karena ini Islam kelanjutan agamaku sebelumnya.
Jadi kalau saya mau perbaiki keimananku, jadi saya harus menerima ini dah kelanjutannya. Jadi agamaku sebelumnya, jadi ini dah kelanjutannya untuk menjelaskan semua kesalahan paham sebelumnya, untuk sempurnakan iman kita. Itu kenapa waktu saya ketahuan itu saya memutuskan inilah jalan Allah untuk membimbing saya bisa semua pertanyaanku sebelumnya dijawab dalam agama Islam. Itu yang membuat saya itu menyadari atau memutuskan masuk Islam. Is it already? Udah? Cukup? Oke, thank you. Jadi apa lagi? Ada pertanyaannya lagi? Yes, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sarah. Sarah. What was your family's first reaction when they heard you converted to Islam? Okay, all right. Thank you so much, Mom Sarah. Okay, so what is my reaction when they found out, ya? When I told them that I'm gonna convert. Apa reaksi keluargaku waktu saya kasih tahu saya mau masuk Islam? Begini. Sebenarnya waktu saya memutuskan masuk Islam, saya lupa keluargaku. Sudah saya memutuskan tanpa keluarga. Tapi waktu itu saya sudah pergi di kantor dan minta what do you call this, application form, and then itu malam Jumat. Jadi karena imam di situ dia bilang sama saya balik Jumat, setelah Jumatan dan you syahadat. Saya tanya sama ibu, ada ibu-ibu temanku juga di situ, saya bilang, "Ibu, kalau saya syahadat apa saya butuhkan?" Dia bilang, "Karena saya juga kan deg-degan ya kan, I'm nervous. Jadi kan bagaimana ya, ini kan it's a big decision kan, keputusan besar begitu. Karena itu merubah hidup begitu." Jadi dia bilang sama saya, "Nggak apa-apa." He said, "Hanya butuh dua saksi gitu. Hanya butuh 2 saksi and then datang aja di kantor, dari syahadat, sudah." Kan cepat ya kan, begitu. Jadi malam Jumat saya bilang, "Oh iya ya, lupa saya keluargaku." Begitu. Jadi saya kan takut karena saya bilang kan sebelumnya saya pergi tanpa bahkan tidak disetujui sama keluarga, karena in my family, di keluarga kami, perempuan itu sebenarnya tidak bisa menjauh. Hanya laki-laki yang bisa ke negara lain begitu ya. Bisa kalau hanya travel for mungkin jalan-jalan bisa, tapi kalau untuk bekerja di luar tuh keluargaku tuh tidak mau begitu. Hanya jadi perempuan itu harus tetap di keluarga, dekat di keluarga. Tapi memang saya sudah bilang saya nakal sebelumnya ya. Jadi saya pergi begitu. Jadi waktu itu saya memutuskan masuk Islam, hanya sebulan kami berbicara lagi sama ibuku. Hanya mulai lagi, we're just about you're starting to be in good terms again ya, menjadi baik hubungan lagi hanya sebulan. And then waktu saya bilang, jadi saya takut telepon ya. Jadi saya bilang, I said, what can you say if, for example, I decide to change my religion? Saya bilang, apa menurutmu kalau saya berubah agamaku begitu ya? Jadi lama saya tunggu jawab begitu hanya itu. Jadi tiba-tiba telepon, saya bilang, aduh saya gak mau angkat dia mana. Waktu saya angkat, udah dia bilang, "Apa lagi yang kamu makan? Kenapa kamu gila-gila lagi?" Begitu dia. "Apa maumu lagi?" Dia bilang, "Sudah kamu pergi, sekarang mau berubah agamamu lagi." Dia bilang, "Jangan-jangan kamu bilang kamu mau menjadi Islam." Dia bilang begitu. Jadi diam saya begitu kan. Jadi diam saya karena dia bilang kan jangan bilang kamu mau menjadi Islam. Jadi apa saya bicara begitu kan. Jadi saya diam. Dia bilang, "Mau Islam?" Dia bilang begitu. And then I said, "Bisa aja agama lain."
jangan Islam. Dia bilang begitu. Tapi saya bilang, saya diam aja. Saya bilang dia, saya bilang, ini yang membuat ketenangan hatiku. Saya bilang, semoga nanti bisa kamu mengerti. Saya bilang begitu. Jadi dia bilang, kalau kamu memutuskan masuk Islam, lupakan aja keluargamu. Dia bilang, lupakan aja, ada keluargamu. Jadi saya diam aja. Dan dia matiin cellphone. Jadi saya bilang, saya berdoa, saya bilang, ya Allah, saya bilang, gak ada yang bisa merubah keputusanku ini. Jadi sebentar aja harinya. Oke, jadi itu saya sudah bilang, ya Allah, saya bilang tidak ada yang berubah pikiranku. Karena ini saya bilang ini dah keputusanku dah untuk hidupku sendiri, like that. Jadi semoga saya berdoa aja, semoga Allah memberikan kalian nanti untuk mengerti, like that. Jadi waktu saya datang di Masjid Sunda Kelapa Jumat, ya, besoknya Jumat. Saya tidak tahu bagaimana sholat di situ. Saya belum pernah. Jadi ya, ibuku itu dia bilang hanya bilang sama saya, ikutin aja. Dia bilang kalau dia berdiri kamu juga, kalau dia ruku juga, kalau dia sujud juga, begitu. Jadi itu yang saya melakukan. Saya lihat aja di sampingku kalau dia begini, jadi dia bilang yang penting kedua kali dia bilang begini, naik tanganmu, like that. Jadi saya ikut-ikutan saja begitu kan. Jadi setelah itu saya berpikir kami ke kantor kan, itu yang dia bilang, ke kantor sholat sama syahadat begitu. Tapi tiba-tiba dipanggil saya di atas di masjid. Begitu dipanggil saya di masjid, jadi saya datang di situ karena sebelumnya itu sudah ada mimpiku. Saya di tengah banyak orang-orang pakai putih, baju putih begitu ya, dan mereka mendoakan saya. Sebelumnya saya kaget kan, kenapa didoakan saya begitu, saya merasa itu udah saya meninggal begitu kan, yang pikiranku begitu. Tapi ternyata waktu saya datang di situ, naik di atas tuh Masya Allah, ternyata penuh itu masjid karena Jumatan kan. Ternyata orang-orang tidak pergi, dia kenapa juga. Jadi di situ dia tidak pergi, ada di situ semua, dan perempuan naik lagi di atas begitu, jadi penuh itu masjid. Dia untuk menyaksikan, tapi kan saya kan tidak siap begitu, Bu. Saya kan hanya bilang hanya dibilang di kantor 2 orang sudah begitu. Ternyata penuh yang masjid untuk menyaksikan syahadatku itu. Jadi saya gemetar sekali. Saya waktu saya di depan imam begitu, semua badanku gemetar begitu dia. Waktu dia tanya saya, dia bilang, apakah keluargamu tahu? Dia bilang begitu. Jadi saya nggak bisa jawab, saya hanya lihat dia imam itu. Mungkin dia sudah merasa juga. Jadi dia bilang, nggak apa-apa, kita doakan saja. Dia bilang, kita doakan begitu. Jadi selesai itu dia bilang, waktu dia bilang, apa agamamu? Dia bilang begitu. Waktu saya bilang Islam begitu, semua di situ sama-sama dibilang Allahu Akbar. Tahu yang suara itu yang di masjid yang seperti yang boom begitu ya tuh. Ya Allah, hatiku seperti begitu. Seperti ada yang terbang begitu kan, ada yang terbang like that, and then saya lemas begitu, saya benar lemas begitu, sampai saya nggak bisa berdiri. Semuanya sudah berdiri mau foto-foto sama saya, tapi saya nggak bisa berdiri karena lemas, saya lemas sekali begitu. Dan setelah itu saya menerima pesan. Setelah itu kan mereka kan berdoa semoga keluargaku menerima begitu. Jadi setelah itu saya menerima pesan dari ibuku. Dia bilang sama saya tidak tahu apa yang membuatmu gila begini. Dia bilang, kamu tahu kan, dia bilang kita keluarga kita kan sama-sama agama. Kenapa kamu mau bedakan dirimu? Kenapa kamu lebih menjauhi dirimu begitu? Tapi dia bilang, apa lagi yang saya bisa lakukan? Dia bilang, bahkan kamu sudah beda agamamu, bahkan sudah beda tempatmu. Dia bilang, gak mungkin saya bisa lepaskan kamu, anakku. Dia bilang. Jadi dia bilang, kalau ini keputusanmu, itu membuat hatimu tenang. Dia bilang, membuat hidupmu lebih baik. Dia bilang, ya udah. Dia bilang, tapi kamu di sana saja.
Boleh balik. Iya. Karena beda. Karena sudah kamu beda. Begitu. Jadi mungkin dia juga berpikir nanti kalau saya pulang, ya begitu, dia bilang kalau kamu membuat keputusan ini ya harus kamu jalani. Dia bilang begitu. Jadi saya bersyukur juga karena yang penting di situ dia menghormati keputusanku untuk masuk Islam begitu. Jadi itu kenapa gara-gara kata-katanya itu, kalau itu membuat hidupmu bagus, jadi sekarang apapun ujian yang datang dalam hidupku, saya tidak bisa kasih tahu. Karena saya tidak mau dia katakan itu karena kamu membelakangi agamamu. Ya kan? Itu yang susahnya. Karena sekarang ini ya kalau apa ada ujian, karena tahu ujian sebelum Islam, sekarang saya bisa katakan lebih ringan daripada ujian setelah masuk Islam. Karena kalau ujian sebelum Islam masih bisa aja saya kesini ke sana begitu sama teman-teman bebas begitu. Ujian sebelum masuk Islam setelah masuk Islam harus saya jaga iman, jaga emosi, jaga apaan. Gak bisa kalau sebelumnya kalau marah pergi ke tempat ya minum gitu, aduh jalan-jalan gak apa-apa, bahkan tidur kemana gak apa-apa. Sekarang kalau diuji harus tetap kuat, harus tetap bisa jaga emosi begitu. Tapi apa yang bedanya sekarang bahkan banyak ujian tetap hatiku tenang. Karena ya benar banyak yang bilang masa bisa begitu banyak ujianmu hatimu tenang, ya kan? Karena sudah saya tahu ini jalan Allah. Nah, karena ini jalan Allah, karena ini membuatku bahkan bagaimanapun susah, insya Allah ini jalanku untuk masuk di tempat yang indah, insya Allah. Itu kenapa kita semua ya. Tapi ini aja yang saya juga merasa sebelumnya seperti gak ada beda hanya perempuan dan laki-laki kalau saya ya sebelumnya. Tapi sekarang saya merasa apa beda hanya perempuan sama laki-laki. Saya bersyukur banget. Ternyata perempuan itu selalu penting ya, seperti ratu. Seperti ratu. Ya, imagine. Benar juga yang dibilang sebelumnya karena ditanya, kenapa harus perempuan Islam itu ditutupi? Begitu. Jadi ditanya, kalau ada 2 permen, satu gak ada bungkusnya, yang satu ada bungkusnya, apa yang kamu makan? Benar, itu kenapa begitu kita lebih bersih ya begitu. Tapi ini aja masih banyak yang saya melihat masih banyak yang emosi. Banyak yang emosi. Ini aja yang saya mau sampaikan. Kita mungkin beda-beda perjalanan dalam hidup kita ya, tidak sama-sama. Ujian kita itu dari Allah beda-beda ya, level tingkat itu beda-beda juga begitu. Banyak yang tidak mengerti apa perjalanan kita, banyak yang menghukum, banyak yang menilai, meremehkan kita karena mereka tidak tahu. Gak bisa kita bandingkan diri kita satu sama lain karena beda. Yang penting aja kita harus berpikir apa yang semua yang kita lakukan untuk Allah. Apakah ini membuat Allah senang? Apakah ini membuat Nabi Muhammad? Karena ini harus kita pikirin ya. Saya mau tanya, ada pertanyaan saya yang menanya sekarang. Berapa kali dibuka hatinya Nabi Muhammad? Berapa kali? Dibersihkan hatinya? Dicuci hatinya berapa kali? Siapa yang tahu? Very good, Masya Allah. Thank you so much, Pak. 2 kali. Jadi, okay, this I'm gonna share with you.
sebenarnya kisah ini, hal-hal ini saya hanya baru temukan tadi dia waktu saya datang di sini. Setiap kali ada acara begini saya berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan saya ilmu untuk apa yang Dia mau saya sampaikan. Begitu. Kata-kata yang Dia mau saya sampaikan, ilmu yang saya mau sampaikan. Jadi tadi saya melihat di situ yang dia bilang tentang sirah. Oke, perjalanan ya, belajar untuk perjalanan hidup kita sampai ujungnya. Kenapa? Kenapa kita harus belajar sirah? Karena kalau kita tidak tahu kisah Nabi Muhammad, gak mungkin kita bisa dibilang kita Muslim. Jadi dari awal, dari masih kecil dia sampai dia menjadi nabi sampai meninggal, harus kita tahu bagaimana kita bisa anukan diri kita kalau kita tidak tahu sifatnya, perjalanannya. Kalau orang-orang dari luar non muslim bilang, Nabi Muhammad itu berapa kali menikah, banyak istrinya, bagaimana kita bisa bela kalau kita tidak tahu bagaimana kisah-kisah setiap istrinya, ya kan? Jadi kita harus tahu supaya bisa kita sampai tahu Nabi Muhammad itu bagaimana dia mencintai pemuda, bagaimana dia lihat aja lihat aja Siti Aisyah, ya dia kan muda, ya kan? Nabi Muhammad gak pernah dia marahin dia. Gak pernah, bahkan dia tersinggung, bahkan dia kesel, bahkan dia lempar makanan, jatuh, kan dia, gak pernah Nabi Muhammad marahin dia. Begitu menghormati Nabi Muhammad untuk perempuan dan karena dia muda. Jadi kita itu harus buat diri kita, bukan hanya laki-laki yang harus keimanannya, harus kita juga perempuan. Karena kita pun harus itu kuat atau layak menjadi muslimah. Saya pun sampai sekarang saya tidak merasa layak karena masih banyak. I'm jealous, iri. Tapi sebenarnya nggak boleh iri ya. Tapi benar sama kalian yang lahir Islam. Sama kalian yang lahir Islam. Karena imagine kalian dibungkus. Kalau kado itu kan dibungkus yang cantik sekali supaya tidak you're like crystal, you know crystal? Yes, you're like crystal. You're molded. You're like diamonds begitu. You're molded yang dianukan selalu dari lahir, ya dijaga. Bukan seperti kami itu, saya itu sebelumnya dari hutan. I'm like a wild animal di sini di sana, saya nggak tahu di mana begitu kan. Kita tidak tahu kalau apa yang kita makan like that ya. That's me before. Ya, tapi alhamdulillah, I am so thankful. Kenapa? Do you know my feeling? Tahu kalian apa saya merasa saya duduk di sini di depan kalian? Siapa saya? Ya kan? Siapa saya? Tapi alhamdulillah itu yang saya selalu syukuri, ya kan? Banyak perempuan, banyak mualaf, banyak. Tapi itu yang saya syukuri. Allah memberikan saya nikmat seperti ini untuk bisa berbicara di depan kalian. Tapi sebenarnya ini bukan, I'm not the teacher. Saya bukan yang mengajar, saya yang belajar sama kalian. Ya. Jadi begitu, saya hanya menyampaikan perjalananku ini. Begitu. Itu kenapa kalau kadang kita merasa sedih, kadang kita merasa diuji, just put in your mind. Kalau jangan patah hati. Jangan mencintai manusia. Karena manusia pasti membuat kita merasa sakit. Ya. Cinta Allah. Karena Dia tidak pernah menyakiti dan meninggalkan kita. Kalau kita mencintai orang karena Allah, apapun yang terjadi kita tahu ini jalan Allah. Ya kan? Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya Allah. Jadi itu yang saya bilang tadi, ada kata-kata Mas Herman ya. Jadi kita lakukan di sini kata-kata kita. Nikmat yang terbaik yang kita tidak melihat, tapi kita merasakan. Seperti kata-kata
saya mencintaimu. Bisa saja katakan siapapun, tapi bagaimana dia buktikan? Itu kenapa dia bilang lebih enak cinta dalam diam. Masya Allah. Jadi saudariku, saya sangat bangga dan saya sangat bersyukur atas kesempatan ini. You are the flower, ya, bunga di tanah begitu. Kalian yang bunga yang membuat satu tempat itu indah. Jadi jangan pernah anggap merasa sedih. Tahu saya, karena kan saya sudah bilang, tidak semua orang menyukai kita. Banyak yang bilang saya tidak layak menjadi muslimah. Banyak yang bilang saya hanya memanfaatkan agama ini, begitu. Tapi saya berpikir bagaimana, begitu ya. Bagaimana saya memanfaatkan agama ini? Lebih banyak uangku dari waktu saya belum masuk Islam. karena waktu masuk Islam banyak yang harus kamu rubah. Ya, I'm a marketer. Saya marketer. Saya event organizer. Jadi duniaku itu kebanyakan malam. Kebanyakan meng-endorse mahar, leceh haram, ya, minuman, kamar, like that. Jadi itu yang duniaku sebelumnya. Jadi lebih banyak uang kan? Jadi kalau orang-orang bilang sama saya, hanya kamu masuk Islam untuk memanfaatkan agama ini, saya berpikir bagaimana? Begitu kan? Sekarang kan nggak ada uangku, begitu ya kan? Tapi maksudku, tapi kebahagiaan hati itu nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Sekarang ini kalau ada, sekarang saya merasa, jangan khawatir, Allah selalu ada. Itu kenapa yang kita selalu bilang tuh takwa. Pertama takwa, sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal, ihsan, ya, istiqomah. Itu 7 sifat yang harus kita pelajari, miliki untuk bisa menjadi orang beriman. Begitu. Jadi number 1 takwa. Kenapa? Kalau kita takut dan cinta Allah, semuanya bagus. Begitu. Jadi itu kenapa dia bilang kita belajari perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di situ kita bisa melihat bagaimana sifat menjadi Muslim yang sebenarnya. Begitu. Jadi sekarang your assignments, saya kasih tugas untuk penutup ini, ya. Jadi ini pertanyaan dalam hidup kita harus kita tahu. Sebagaimana dalamnya saya tahu hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana saya dekat dalam agama ini. Sebagaimana banyak yang saya ketahuan dalam agama ini. Karena you know what, kalau kita tahu perjalanan Nabi, perjalanan Nabi-Nabi kita sebelumnya begitu, lebih cepat kita mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena yang ada di dalam Al-Quran kan kisah-kisah mereka. Iya, kisahnya. Itu kenapa yang sedih sekarang, pemuda sekarang lebih membandingkan dirinya sampai aktris Korea, begitu ya, daripada kisah nabi-nabi, istri, begitu. Jadi sebenarnya harus kita rubah. Coba yang kita nonton kisah nabi, kisah istrinya, lebih itu yang love story yang paling indah. Benar, daripada Korean novela, daripada drakor. Ya, coba nonton kisah-kisah agama Islam. Bagaimana perang Badar, bagaimana Nabi Muhammad dan semua temannya itu berperang untuk agama ini. Di situ kita bisa menyadari, kok ternyata begitu susahnya hanya untuk memberikan saya hidayah ini.
Jadi kita menjadi malu. Dan jangan berpikir lebih bagus kalau tidak pakai jilbab ya, because I know banyak sekolah-sekolah di sana tuh kalau di dalam pesantren pakai jilbab, tapi kalau di luar pakai TikTok lepas jilbabnya. Tahu sebelum apa bedanya like this? Kenapa saya pakai jilbab? Karena sebelumnya waktu saya di Jakarta, kalau saya duduk di satu tempat banyak yang datang. Bisa nomornya, Miss? Di mana tinggalnya, kan? Jadi saya marah, apaan? Begitu ya? Apakah mereka berpikir ini saya sosok aja, begitu kan? Tapi kalau saya melihat apa bedaanku dengan perempuan yang duduk di situ, yang pekerja malam, nggak ada bedaannya, sama aja. Rambut mereka sama dengan warna rambutku, pakaian mereka sama dengan pakaianku. Jadi kenapa saya marah kalau saya tidak dihormati? Yang kelihatan begini cara-cara bajunya begitu ya, yang seksi. Tapi ada sesuatu saya duduk di kafe begitu, ada laki-laki di sampingku. Jadi saya pakai jilbab begitu, saya duduk begitu, ada pertemuan. Ada perempuan di depan kami, ya dia seksi banget dia, rambutnya panjang begitu. Laki-laki yang ada jadi dia bangga karena laki-laki dilihat dia begitu kan. Jadi tapi ternyata dia tidak tahu laki-laki yang ada di samping bilang, coba lihat dia bilang begitu. Dia ternyata diomongin dia begitu. Ternyata laki-laki ini tidak yang menyukai, tapi dia hanya dipermainkan begitu. Jadi ayo tanyain namanya, pasti dia kasih nomornya. Saya bilang itu kenapa saya bilang ya Allah jahatnya ini laki-laki ini. Ternyata jadi saya memikirkan itu, saya bilang ya Allah ternyata sebelumnya kalau mereka itu tanyain nomorku beda yang dia pikirin begitu. Saya berpikir itu mereka itu suka saya begitu, ternyata dipermainkan aja saya begitu. Jadi ternyata begitu. Laki-laki pun ada sendiri. Benar? Benar Mas? Laki-laki menyukai perempuan yang menjaga diri, benar Mas? Benar. Ada bukti kita nih. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, semoga kita semua menjadi saya tidak bisa bilang kita menjadi muslimah yang sempurna karena gak ada yang sempurna. Tapi insya Allah cinta dan hidayah Allah semua ada di dalam hati kita. Yang istri-istri, ibu-ibu yang selalu marah begitu, gak ada suami yang mau kasar. Pasti dia mencari yang lembut. Jadi bahkan bagaimana kita marah, bagaimana kita bilang ini demi Allah, istighfar, astagfirullah begitu. Bahkan udah. Jadi insya Allah semoga Allah selalu ada di dalam hati kita. Itu aja yang kita. Jadi makasih banyak, yes Mbak. Jangan tanyain itu. Oke, dah. Boleh tahu tanggal kelahirannya dan tahunnya? Oh, Masya Allah. Yang asli yang enggak? Saya yang aslinya 1980. Ya. Sama aja Pak, nggak ada beda-beda. Kalau umur itu nggak ada yang tua, nggak ada yang kita sama-sama muda. Ini aja Mbak, ingat, kalau kita berpikir kita muda, pasti kita muda. Kalau kita berpikir kita tua, pasti kita tua. Benar kan? Ya, tergantung pendapat kita. Jadi itu saya itu udah berhenti menghitung umurku waktu saya 26. Itu kenapa saya selalu merasa ini 26. Itu karena hidup ini Mbak tergantung
tergantung kita. Tergantung kita. Kalau kita mau senang, ya senang. Kalau kita menjadi sedih, ya sedih. Karena itu ada psikolog. Di psikolog, benar psikolog. Coba pikir aja. For example, 1 jam kamu pikir sakit kepalaku, nanti sakit kepalamu. Iya, benar. Itu kenapa kalau kita bilang istighfar, kan istighfar, astagfirullahaladzim, insya Allah Allah maafkan kita. Begitu. Jadi begitu dah anuan kita. Jadi makasih banyak atas kesempatan ini. Saya bersyukur banget. Ini adalah nikmat besar untuk dari Allah. Oh, saya berpikir, aduh itu saya deg-degan kalau ditanya. Di Mataram, Mbak. Di Mataram, di Pagesangan. Di Pagesangan. Iya. Bu, saya. Iya, Mbak. Aduh. Saya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Belum bertanya nih. Iya, Bu. Iya, Bu. Lihat kan? Lihat kan Ibu. Ibu merasa dia tuh mudah. Itu kenapa lihat? Itu kenapa auranya Ibu tuh dia bersih, cahayanya benar banget ya, Bu. Ya, Bu, ayo. Mainin Isulhani, Bu. Masya Allah. Itu jalanannya ya. Oke, Bu. Oke, quiet. Kita dengerin Miss Sulhan. Anak saya itu, saya jadi guru di sini, Bu. Pembimbing anak-anak di pondok ini, ya. Dan ini rekan-rekan ini. Ya. Alhamdulillah, saya berkesan yang sangat baik untuk Ibu. Dengan mendengar cerita tadi sangat terkesan dan agak terharu. Alhamdulillah, Bu. Dalam perjalanan untuk menuju Islam. Jadi saya ingin bertanya, Bu, ya, apa pelajaran yang bisa diambil dari Ibu setelah masuk Islam? Kemudian terhadap keluarga Ibu seperti apa sih, Kak? Mungkin pelajaranku setelah masuk Islam, sepertinya saya itu dah yang saya bersyukuri, Bu. Bersyukur apa adanya, begitu. Itu salah satu mungkin pelajaran yang besar anunya sama saya itu, mencintai Allah. Karena memang saya ini, itu udah saya bilang ya, sudah berapa kali juga saya itu patah hati. Itu kenapa sebenarnya semua yang saya katakan ini gara-gara sudah saya perjalananku ini. Begitu ya. Itu kenapa saya bilang. Kalau hilang, ya alhamdulillah, semoga Allah berikan kita yang baru lebih baik ya. Kalau hilang, semoga Allah berikan kita yang lebih baik. Ya kan? Jadi apapun yang ada, apapun yang datang, ya kita jalanin saja. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimanapun kita mau menjadi sempurna, kalau itu bukan jalan Allah, nggak bisa kita melakukan apa-apa. Jadi saya hanya, itu udah saya bilang, number one, kalau kita takwa kepada Allah, mencintai dan takut kepadanya. Karena kalau kita mencintai Allah, kita tidak merasa sakit. Karena kita tahu Allah ada di sana. Ya, yang penting cinta Allah yang ada di dalam hati kita. Banyak cinta-cinta manusia, tapi menyakiti aja. Jadi kita cinta Allah aja, ya kan? Cinta Allah aja begitu. Karena Allah gak pernah menyakiti kita, gak pernah Dia meninggalkan kita, ya. Dia selalu ada mendengarkan kita, begitu. Kasih apa tuh? What do you call? Yes, melindungi kita. Semua, apalagi yang kita cari, ya. Ya kalau dikasih kita, mungkin yang membimbing kita, alhamdulillah. Itu saja. Jadi semua apapun, alhamdulillah.
hilang alhamdulillah, datang alhamdulillah. Ya kan? Begitu saja, karena ini kan perjalanan. Dunia ini hanya ujian. Dunia ini hanya ujian. Jadi itu itu yang saya pelajari, Bu. Bersyukur itu saya bilang tadi, takwa, syukur, ikhlas, tawakal, ya, ihsan, sabar. Yang penting istiqomah, insya Allah. Makasih. Insya Allah. Gitu aja, Bu. Makasih banyak. Jadi semuanya harus seperti Ibu nih, si cahaya di wajahnya kan, itu. Ya kan? Ya. Jadi makasih banyak atas waktunya, kami geser. Salah dulu. Ya, Bu. Saya nggak sekarang, jadi mungkin kalian. Bisa disambung, Mbak, setelah asar. Kami pergi ke Sambalia, apa? Sambalia. Ya. Insya Allah mungkin nanti kalau mungkin kalian mau, saya mau promosikan, Mas. Gitu. Kalau mungkin ada social media, kalian setiap hari saya juga berbagi di situ perjalanan hidup. Mungkin kadang kan ada hal-hal yang saya temui, begitu saya share di situ ayat-ayat yang setiap hari kan ada ayat yang datang begitu. Jadi itu yang menjadi bimbinganku. Setiap hari ada ayat yang datang, itu yang menjadi bimbinganku. Begitu anunya. Jadi kalau ada anunya mau sama saya, kita sama-sama mendukung begitu. Hadijah Mu'alaf namanya. Hadijah Mu'alaf. Hadijah. Ya, Hadijah Mu'alaf. Benar, itu juga namaku pun. Saya sekarang, Bu, setiap saya melakukan sesuatu saya istikharah. Dan semua, ya, saya istihara, semua apapun yang saya saya istihara. Namaku pun saya diistiharakan. Nama aslinya siapa? Lain Dahlan. Lain Dahlan. Jadi sekarang itu saya itu itu kenapa setiap saya dikasih ujian atau sedih saya dengarkan kisah Siti Khadijah. Dan di situ saya menyadari, karena itu kalau saya bilang kita harus pelajari kisah-kisah Nabi, karena di situ kita merasakan kita bersyukur, harus bersyukur karena perjalanan karena perjalanan nabi-nabi, perjalanan lebih daripada yang ujian kita sekarang. Kita bersyukur ujian kita sudah tidak seperti yang hadapi mereka sebelumnya. Iya. Jadi I tell the stories in other strong. Yes. Jadi itu yang ada yang dibilang itu kan kalau kita belajar kisah Nabi, ya, kita belajar Nabi sebagai bagaimana kita belajar surah di Al-Quran. Jadi kalau kita itu harus kita tahu. Jadi bagaimana kita menjadi Muslim kalau kita tidak tahu kisah roots kita, begitu. Jadi ada satu yang Russian, dia bilang untuk menghancurkan manusia harus seperti pohon. Untuk menghancurkan pohon harus dia hancurkan urat apa nih? Akarnya. Jadi jangan biarkan begitu. Jadi kita harus tetap pegang roots kita, yang akar, begitu? Ya, jadi harus kita tahu ini kita dari mana. Bagi agama kita ini dari mana. Jadi kita harus tetap memegang kekuatannya. Jadi insya Allah semuanya menjadi karena kesuksesan saya, kalau saya bilang semuanya menjadi sukses, saya bukan maksudku itu karena harta. Ya, saya itu untuk saya sukses yang lebih penting itu yang kekuatan iman kita. Itu aja. Allahu Akbar. Jadi makasih banyak atas kesempatan ini. Semoga kita ketemu lagi, insya Allah. Ya. For the youth, you are kalian yang sebenarnya penting untuk mengembangkan agama ini. Because you're the youth, jadi kalian pemuda, kalian di situ mulai anunya. Jadi jangan lebih banyak yang drakor daripada kisah-kisah Nabi kita, begitu. Kisah kalian lebih manfaat daripada drakor.
kisah perjalanan hidup kalian lebih bagus daripada drakor. Apa nih, Bang? Iya, drakor, drama Korea. Sekarang nanti saya buka apa itu drakor. Ya, jadi makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.